Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk semua, salam sehat. Terima kasih kepada TEDx Unpar ya, 4.0 yang telah mengundang saya untuk sharing di sini. Saya coba dulu ya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dani Hermawan. Saya lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan arsitektur. Saya lulus di 2004. Saya beraktivitas di Formologics bersama partner saya, istri saya, yang kemudian saya juga adalah seorang praktisi dan akademisi ya di Pelita Harapan. Kami di Formologics mempunyai ketertarikan tentang computational design di bidang arsitektur dan mencari segala peluang intersection antara computational design, arsitektur, teknologi, dan sains. Pada kesempatan ini saya akan membahas empat aspek yang menurut saya menarik ya, tapi karena terkait dengan teknologi, jadi 4 aspek itu saya akan bahas mengenai teknologi, sustainability, innovation, dan ethics. Dan 4 aspek ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat baik dan sangat menjadi sesuatu yang menjadi fundamental untuk menjadi sinergi bagi kita untuk mempersiapkan blueprint kita untuk masa depan kita. Apabila kita berbicara tentang esok, saya hanya ingin membawa sebuah fakta bahwa sebetulnya masa depan kita berada dalam kondisi seperti ini ya. Jadi sebuah global crisis yang menurut saya akan sangat berpengaruh bagi kita semua, terutama untuk generasi masa depan. Di situ kita harus menyadari bahwa kita harus melihat sebuah urgensi, sebuah kesegeraan ya. Sebuah cara yang komprehensif dan kolaboratif bagi kita untuk memastikan keberlanjutan masa depan kita untuk generasi yang akan datang. Kenapa demikian? Karena menurut saya saat ini kita sedang meminjam masa depan generasi yang akan datang. Ya. Jadi apabila kita berlaku sesuatu yang tidak terlalu baik saat ini, tidak komprehensif, tidak memikirkan masa depan, generasi yang akan datang, anak cucu kita, masa depannya tersandra. Nah, berbicara tentang domain arsitektur, konstruksi, planning gitu ya, sebetulnya esensinya dari dulu tidak ada terlalu banyak perubahan. Esensinya adalah ini, adalah membangun sesuatu imajinasi menjadi sesuatu realita. Namun dengan adanya teknologi tersebut justru mengubah banyak hal terkait dengan bagaimana seorang arsitek, engineers ataupun planner gitu ya dalam berkarya. Nah, apabila kita lihat dari sisi penggunaan teknologi dalam berkarya, sebetulnya juga tidak jauh-jauh dari 3 penggalan proses ini. Proses pencarian ide, proses pengembangan ide, lalu produksi. Dan di manakah teknologi itu hadir yang efektif adalah di masa pengembangan. Karena teknologi memungkinkan kita melakukan iterasi, sebuah cara yang repetitif untuk mencari terbaik dari yang terbaik. Kenapa hal itu menjadi penting? Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik dalam menggunakan teknologi? Karena melalui iterasi teknologi memungkinkan kita untuk mengetahui sebuah konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Sehingga dengan demikian menjadi sebuah hal yang sangat baik bagi kita apabila pilihan-pilihan tersebut kita eksplorasi, kita simulasi, dan kita evaluasi, akhirnya kita akan memilih sebuah pilihan yang sangat valid, memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan harapan kita. Dengan mentor itu saya yakin
kita akan mempunyai sebuah cara yang lebih efektif, efisien untuk men-tackle, untuk menghadapi masa depan kita ya, terutama dalam hal future challenge dari sisi environment. Untuk hal tersebut, menjelaskan hal ini saya rasa cukup sulit ya, karena saya background saya arsitek, saya bukan orang yang pandai menyampaikan secara verbal, tapi saya akan bantu secara grafik ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami di Formalogics sejak 2010 sampai dengan sekarang, saya akan mengambil salah satunya adalah sebuah proyek yang pernah kami lakukan untuk Milan Expo, sebuah bangunan pavilion untuk Indonesia di World Expo 2015 di Milan. Jadi di situ saya bersama dua rekan arsitek lainnya, Mirandi Gumayana dan Ruby Rusli, berkesempatan untuk menerapkan sebuah cara mempergunakan teknologi untuk mengawinkan craftsmanship yang dimiliki oleh bangsa ini dengan teknik namanya computational design. Yang rekan-rekan lihat di sini adalah sebuah mode teknik computational design mempergunakan pemodelan parametrik. Dengan pemodelan ini sebetulnya memungkinkan kami untuk mengawinkannya dengan teknik menganyam, di mana pada saat itu anyaman belum dipergunakan sebagai fasad bangunan ya, terutama untuk bangunan yang sifatnya untuk publik. Nah, anyaman ini dibuat di Indonesia, di framing di Indonesia, dan dengan bantuan teknologi akhirnya kami dapat memetakan seluruh dari fasad yang terbuat dari anyaman ini dengan tepat, karena tidak ada satupun fasad dari modul-modul fasad ini sama, tidak ada satupun. 63 fasad berbeda semua, posisinya berbeda, mempunyai join berbeda-beda, mempunyai teknik pemasangan berbeda-beda dengan anyaman yang juga dianyam oleh pengrajin yang orangnya tidak sama gitu ya. Dan bersyukur dengan bantuan teknologi akhirnya kami dapat memasangnya dengan tepat waktu, dengan kepresisian yang baik, dan mempunyai performa yang baik. Dapat dibayangkan fasad anyaman ini yang dibuat di Indonesia, ini harus sinkron dengan apa yang dibangun di Milan, yang dibangun oleh kontraktor Milan, yang tidak kenal kami juga gitu ya. Namun dengan bantuan teknologi akhirnya kami dapat menyelesaikan itu dengan baik. Mungkin ini gambaran menurut saya di mana sebuah teknologi akhirnya dapat membantu kita untuk bergerak maju ya, di mana aset kita yang kita miliki, sebuah kemampuan ketukangan yang dimiliki oleh bangsa ini, itu bisa dikawinkan dengan teknik membangun yang modern gitu ya. Dengan demikian, dari situ kami berharap ada sebuah kreativitas yang hadir dan diperkenalkan ke dunia bahwa ada loh teknik membangun yang baik dengan bantuan teknologi, tanpa melupakan root kita sebagai bangsa yang kreatif. Berlanjut dari situ, saya hanya ingin mengingatkan bahwa inovasi mempergunakan teknologi ya harus melihat sisi nature dari teknologi. Teknologi pada dasarnya nature-nya adalah eksklusif. Karena eksklusifnya tersebut akhirnya dia agak sulit diakses oleh banyak orang. Nah, tugas dari kita lah sebagai desainer, sebagai planner, sebagai konstruktor untuk dapat memastikan bahwa teknologi ini menjadi inklusif. Memastikan teknologi ini bisa dapat diakses oleh siapapun, dimanapun. Dan dengan demikian, saya ingin menjelaskan salah satu kasusnya adalah Dermaga Kirana yang kami bangun pada tahun 2016 di Belitung Timur. Sebuah tempat terpencil, ya tidak terpencil amat ya, cuma yang agak sulit untuk mendapatkan pekerja di lapangan, material terbatas gitu ya. Dan dengan teknologi ini akhirnya kami mencoba untuk menerapkan teknik modular design yang berlaku untuk dome maupun untuk decking. Jadi Dermaga Kirana ini mempergunakan teknik ini cukup rumit kalau bisa kita lihat dari sisi geometri. Namun demikian, karena kami berharap bahwa ada
partisipasi dari warga lokal untuk membangun dan juga membuat mereka sadar bahwa ada loh teknik membangun dengan sistem triangulation untuk decking gitu ya, lalu sistem modular untuk si dome gitu yang bisa dipakai oleh mereka dan mungkin pengetahuan ini akan mengupgrade pengetahuan mereka tentang membangun gitu ya. Jadi melalui proyek ini kami senang karena akhirnya warga di sana mempunyai rasa memiliki, mereka akhirnya juga dapat memperbaiki bagian-bagian yang rusak ya secara maintenance tanpa harus dibantu oleh kami karena pengetahuannya akhirnya sampai ke mereka. Kira-kira demikian. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah teknologi sebetulnya bisa memperbaiki kita untuk memperbaiki bagaimana kita memandang tentang sustainability dalam desain. Seperti kita ketahui, pada saat ini data tentang iklim, tentang cuaca dan sebagainya sebetulnya sudah bisa kita ambil lebih bebas dibanding dulu ya, bentuknya tidak berupa tidak berupa analog tapi digital. Apabila data tersebut kita kombinasikan dengan bagaimana metode kita mendesain dan bagaimana kita menggabungkan dengan teknologi, akhirnya kita memungkinkan untuk memahami bagaimana desain kita dapat perform dalam merespon iklim. Contoh ini adalah sebuah capture, sebuah penggalan yang saya ingin tunjukkan bahwa sebuah perancangan akhirnya dia akan tampil dengan ekspresi bangun demikian bukan tidak ada alasan, tapi dia tampil karena performanya gitu ya. Jadi dengan demikian harapannya dengan kita dapat menggunakan teknologi, dapat mempergunakan data yang ada di internet ya, data iklim di internet lalu kita gabungkan dengan desain thinking kita dengan alat bantu kita, akhirnya kita dapat membawa desain-desain kita itu lebih environmental friendly, lebih punya wawasan terhadap lingkungan, kira-kira demikian. Nah, berbicara tentang tadi role-nya dia terhadap sustainability, role-nya dia terhadap inovasi, jangan lupa bahwa kita perlu juga untuk menerapkan teknologi tersebut lebih dini. Kita tidak harus menunggu proyek yang grand, kita tidak harus menunggu proyek yang wah untuk menerapkan teknologi. Ini adalah sebagai salah satu contoh di mana kami mencoba men-showcase teknik computational design dengan mode algorithmic architecture, di mana sebuah kabin bisa dibentuk dengan sistem modular, dengan teknik yang sebetulnya sederhana, seperti Lego. Jadi kita mencoba mencari sebuah vantage point dari sebuah titik, lalu kita bisa lihat ke sisi manapun, dan dari sisi tersebut menentukan bagaimana si yang namanya komponen tersebut disusun. Jadi kita bisa melahirkan ratusan sampai ribuan varian sebetulnya, hanya dari sekian komponen yang dibuat. Nah, hal ini tentunya harus diperkenalkan kepada partner-partner kita di bidang konstruksi, partner kita di bidang manufacture, terutama untuk bahan bangunan. Karena kenapa? Karena ini membuka potensi. Nah, dengan teknologi inilah sebetulnya kita bisa mempertunjukkan kepada mereka bahwa yang namanya opportunity bisa lahir dengan baik pada saat teknologi kita kawinkan dengan proses membangun, teknologi kita kawinkan dengan proses pencarian material dan seterusnya. Ini kami showcase di Indobuildtech pada tahun lalu, November 2022, dan kami bersyukur bahwa kami mendapat feedback yang banyak dari sini. Dari situlah kami sadar bahwa teknologi yang sudah baik, teknologi yang kira-kiranya sudah kita lihat manfaatnya oke, diperkenalkan saja, jangan disimpan. Kenapa? Dengan demikian kita akan mendapat feedback yang banyak, ini akan melahirkan jutaan ide lagi yang baru, kira-kira demikian. Terakhir, tentunya kemampuan teknologi yang tadi saya sebut, dia bisa membuat lebih efektif, dia bisa membuat banyak varian, dia bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien, harus diimbangi oleh sebuah dasar. Dasarnya apa? Adalah ethics. Adalah penting bagi kita sebagai desainer, sebagai arsitek, sebagai engineer, sebagai planner untuk
menerapkan teknologi tersebut lalu memperkenalkannya kepada publik. Dan dengan dasar etik tentunya kita harus memperkenalkan juga gitu ya, bahwa teknologi ini punya kemampuan seperti apa. Sehingga dia harus jatuh di tangan jalan yang tepat. Dia harus jatuh ke orang-orang yang menggiat untuk kebaikan. Nah, salah satu caranya adalah apa? Salah satu caranya adalah, sebentar, sorry. Salah satu caranya adalah membawa dia diperkenalkan ke publik lewat showcasing, misalnya melalui pameran. Ini adalah pameran yang kami bersama-sama dengan beberapa rekan yang lain, kami lakukan di di GBK, dan teknik ini adalah teknik yang kami gunakan untuk mengilustrasikan transformasi kota mempergunakan artificial intelligence. Nah, disinilah kami mendapat feedback yang baik dan banyak dan konstruktif bahwa ternyata ada loh keuntungan dari mempergunakan AI ini, tidak hanya sebatas gaya-gayaan, tidak hanya sebatas menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi juga membawa sebuah ide bahwa sesuatu yang positif itu bisa hadir dengan mempergunakan AI. Nah, akhir dari kata, mungkin saya ingin mengajak rekan-rekan semua bahwa teknologi tersebut bukan sesuatu yang harusnya dijadikan lawan dari kita. Saya rasa tidak akan ada unsur penggantian, kita digantikan oleh AI, kita digantikan oleh robot dan sebagainya, selama kita mengembrace teknologi lebih dini. Karena saya yakin dengan ethics, teknologi tersebut pada akhirnya menjadi sebuah tools yang sangat powerful untuk memperbaiki banyak kinerja kita di masa depan. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk mari kita berkolaborasi, mari kita berinovasi untuk membangun blueprint kita di masa depan dengan mempergunakan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.